Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Purnama Aji dengan NIM 1810137. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Konsep Dasar dan Siklus Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisiensi sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Pengertian perencanaan pembangunan menurut beberapa para ahli, perencanaan pembangunan menurut Arthur W. Lewis 1965 adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Sedangkan menurut Michel Todaro juga mendefinisikan bahwa perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai suatu upaya pemerintah secara sengaja untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dan beberapa variabel utama perekonomian nasional. Komponen utama dalam perencanaan pembangunan yaitu yang pertama merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan. Selanjutnya mencakup periode jangka panjang, menengah, dan tahunan. Yang ketiga menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat. Mengapa memerlukan perencanaan pembangunan? Terdapat 3 alasan utama mengapa negara berkembang memerlukan perencanaan pembangunan untuk mengendalikan dan mendorong proses pembangunan baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Yang pertama yaitu kegagalan mekanisme pasar. Ekonomi mekanisme pasar memerlukan beberapa persyaratan tertentu, yaitu terdapat kompetisi yang cukup tajam dan berjalan secara adil dan tidak ada kekuatan monopoli. Tidak ada daerah dan masyarakat yang terisolir sehingga tidak mendapatkan informasi yang sama dengan golongan masyarakat lain. Selanjutnya, hukum berjalan dengan baik sehingga tidak ada golongan masyarakat yang dapat berbuat curang dan menang sendiri. Yang kedua yaitu ketidakpastian masa datang. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bila mana keputusan tersebut menyangkut dengan kegiatan investasi dan produksi untuk jangka panjang. Akibatnya akan melambatnya proses pembangunan dan cenderung terjadi secara kurang efisien. Yang ketiga yaitu untuk mengarahkan kegiatan pembangunan. Dengan dilakukannya perencanaan dalam pembangunan akan mendorong kegiatan pembangunan secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan. Tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu, efisien, perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Yang pertama yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua yaitu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu, dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah. 3 yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 4 yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima yaitu menjamin tercapainya
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Jenis-jenis perencanaan pembangunan. Menurut sifatnya oleh Lin Choi Lin Arsyad 2001, ada beberapa jenis perencanaan pembangunan. Yang pertama, yaitu menurut jangka waktu, perencanaan pembangunan dapat dikelompokkan atas 3 jenis, yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya mencakup jangka waktu 10 hingga 25 tahun. Lalu perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 45 tahun tergantung dan masa jabatan presiden atau kepala daerah. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun sehingga seringkali juga dinamakan sebagai rencana tahunan. Yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya perencanaan pembangunan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perencanaan dengan komando. Jenis perencanaan ini banyak diterapkan di negara-negara yang menganut aliran komunisme seperti Uni Soviet, Korea Utara, Cina, Cuba, dan beberapa negara di Afrika. Perencanaan pembangunan jenis ini dilakukan secara terpusat dan pelaksanaannya dikomandokan secara tegas dan keras oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu perencanaan dengan rangsangan. Berbeda dengan perencanaan dengan komando, perencanaan dengan rangsangan ini dilakukan secara demokratis dan lebih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Pelaksanaan rencana ini didorong tidak melalui kekuatan pemerintah, tetapi dengan jalan memberikan insentif yang memadai sehingga pihak swasta dan masyarakat tertarik untuk melaksanakannya. Yang ketiga yaitu berdasarkan alokasi sumber dayanya. Perencanaan pembangunan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Tidak dapat disangkal bahwa keuangan merupakan pokok sebuah perencanaan pembangunan. Tanpa ketersediaan uang yang cukup, program dan kegiatan pembangunan sukar untuk dilaksanakan sehingga sasaran dan target pembangunan tidak akan tercapai. Selanjutnya yaitu perencanaan fisik. Perencanaan fisik pada dasarnya adalah suatu upaya untuk menjabarkan program dan kegiatan pembangunan melalui pengalokasian faktor produksi dan hasil produksi sehingga dapat memaksimalkan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Yang keempat yaitu berdasarkan tingkat keluasannya, perencanaan pembangunan dikelompokkan atas perencanaan indikatif. Perencanaan indikatif biasanya diterapkan pada negara dengan sistem campuran, yaitu gabungan dengan mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah seperti yang diterapkan pada Perancis dan negara berkembang lainnya. Dalam perencanaan pembangunan ini, sektor negara lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor dasar seperti batu bara, semen, baja, transportasi, bahan bakar, pupuk, dan peralatan pertanian. Sedangkan sektor swasta lebih banyak diarahkan pada kegiatan yang lebih berorientasi pada kegiatan bisnis. Selanjutnya, perencanaan imperatif. Perencanaan imperatif sama dengan perencanaan dengan komando di mana semua kegiatan diatur oleh negara untuk kepentingan masyarakat banyak.
Yang keempat yaitu berdasarkan sistem ekonomi perencanaan pembangunan juga dikelompokkan atas perencanaan pembangunan dalam sistem kapitalis, perencanaan pembangunan dalam sistem komunis, perencanaan pembangunan dalam sistem campuran. Yang keenam yaitu berdasarkan cara pelaksanaan perencanaan pembangunan juga dibagi atas perencanaan sentralistik, perencanaan desentralistik. Tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu penyusunan rencana. Tahapan awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rencana atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab Badan Perencanaan baik Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapeda untuk tingkat daerah. Yang kedua yaitu penetapan rencana. Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dan pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Yang ketiga yaitu pengandalian. Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencanaan masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian atau monitoring pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Yang keempat yaitu evaluasi kebersihan. Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, Badan Perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut. Selanjutnya yaitu siklus perencanaan pembangunan. Secara umum terdapat 10 siklus minimum perencanaan pembangunan yang perlu dilakukan, yaitu penilaian keadaan saat ini, penilaian arah ke pembangunan masa datang, formulasi tujuan dan sasaran pembangunan, mengkaji alternatif strategi pembangunan, menatap prioritas pembangunan, merumuskan kebijakan pembangunan, identifikasi program dan kegiatan, menetapkan perkiraan dana investasi, menetapkan indikator kerja, penyusunan rencana tindak atau action plan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perencanaan pembangunan yang baik. Ciri-ciri tersebut meliputi 5 aspek dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta. Kedua yaitu memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu. Selanjutnya merinci tujuan dan prioritas pembangunan, lalu menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan, lalu strategi dan kebijakan bersifat spesifik, lalu berisikan perencanaan kebutuhan investasi, memuat perkiraan atau proyeksi selama periode perencanaan. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.